Shalom Battle Youth. Kita akan mulai pembahasan kita tentang Happily Ever After lebih detail lagi di hari Senin ini. Dan kita akan bahas nilai pertama yang kita mention kemarin. Ya, yang pertama adalah utuh. Jadi sekali lagi recap ya, apa sih yang membuat kita ketika kita udah menemukan pasangan yang sepadan dan seimbang, apa sih yang akan membuat pertengkaran-pertengkaran yang kita miliki itu jadi pertengkaran yang bermutu. Yang pertama itu adalah U, karena kita punya 4 ya, U-N-I-K. U itu utuh. Nah, kita akan ngomongin hal-hal yang membuat kita tidak utuh dulu ya. Nah, jadi mungkin kalau kamu bingung utuh itu apa sih gitu. Mungkin term yang kita pakai atau istilah anak muda zaman sekarang, nggak utuh itu sama dengan insecure ya. Jadi gambar diri yang nggak utuh itu dia punya insecure gitu ya. Insecure, Ya, benar insecure. sekali. Yeah. Nah, tentu insecure ini beda antara cewek dan cowok. Jadi kita akan bahas. Jadi mungkin mulai dari saya dulu ya. Silahkan. Nah, soal insecurity yang ada di cewek. Dari pengalaman saya dulu, saya itu pernah insecure soal body saya. Karena dari SD, saya tuh dikenal sebagai anak bongsor disebutnya. Jadi anak yang kelihatannya tuh lebih tinggi daripada teman-temannya yang lain gitu ya. Apalagi waktu SD tuh ketara banget lah. Pertumbuhan, hormon pertumbuhannya tuh berbeda gitu. Nah, itu yang membuat saya tuh selalu mikir kayak aduh saya tuh kayak gede, tinggi, besar ya, gendut gitu. Dan itu tuh yang membuat saya benar-benar ngerasa insecure. Dan apalagi waktu terutama yang kayak SMP, SMA gitu ya, ngelihat teman-teman udah pada punya pacar semua, sementara saya yang ngejar pun ya ada sih, tapi kayak yang underdog gitulah. Jadi kayak kayaknya kurang gimana gitu kan. Kalau pikir kayak kayaknya pengen yang dikejar sama keren atau gimana gitu. Dan ya gara-gara insecure itu tuh membuat saya sangat-sangat excited banget kalau ada yang TP-TP, tebar pesona gitu ya. Oh, oke. Karena ternyata cowok-cowok tuh hati-hati nih ya, suka ada yang tebar pesona dan lihat kira-kira siapa gitu yang kleper-kleper gitu ya, baru dia akan deketin orang itu gitu. Dan itu tuh saya banget gitu waktu SMA ada orang-orang yang udah jelas nggak jelas gitu, udah jelas nggak jelas playboy dan sebagainya, tapi karena dia mau ngedeketin saya dan mau menerima saya yang gendut dan besar ini, semuanya yang jelek dari dia tuh nggak kelihatan sama sekali. Ya, jadi berbahaya banget kalau kita insecure buat cewek-cewek ya. Soal body misalnya, kita tuh bener-bener akan melihat orang yang tepe-tepe sama kita atau mungkin ngerayu atau ngegombal atau kasih kita perhatian, kita tuh bisa dibikin kayak tidak berdaya lah gitu. Dan kita akan melihat dia tuh bener-bener yang kayak wow banget gitu, kayak sempurna banget padahal enggak. Dan akhirnya hati-hati nih ya, kalau kita insecure gitu, kita bisa masuk ke yang disebut dengan toxic relationship. Dan mungkin kalau buat cowok insecure ini berbeda ya. Kalau di pihak cowok gimana? Kalau dari mungkin pengalaman pribadi gitu ya, yang insecurity itu kalau dari cowok adalah mungkin lebih ke karir atau ke materi sebenarnya, lebih ke uang gitu ya. Kan mungkin karena kita pikirnya kalau misalnya nanti kita punya pacar, kita harus yang jadi provider gitu ya, kita yang harus traktirin segala macam gitu kan, kita harus yang ya apa ya punya lebih lah gitu kan. Jadi insecurity-nya di situ, apalagi kalau misalnya pas kita emang lagi pas-pasan gitu kan. Sebenarnya budget kita nggak segede itu gitu, tapi ya demi untuk kelihatan kita lebih keren, lebih bonafit gitu segala macam, akhirnya kan ya udah kita gunakan segala cara untuk kelihatan keren. Jadi misalnya ya beli sneakers lah, beli mobil atau misalnya ya segala macam gitu. Jadi harga diri atau nilai diri seorang cowok itu banyak yang dihubungkan dengan materi, gitu kan. Jadi asal dia punya barang-barang yang keren, kelihatannya tuh cowok tuh udah bagus gitu. Padahal sebenarnya mungkin karakternya dia atau kepribadiannya dia tuh belum sama sekali belum utuh. Mungkin di situ. Jadi kalau dari pengalaman akibatnya gimana tuh? Akibatnya jadi kayak emang jadi overspend sih. Jadi kayak apapun kita lakukan supaya kita kelihatan keren. Jadi misalnya ya belanja yang sebenarnya kita nggak perlu dan sebenarnya kita nggak mampu beli gitu, misalnya dengan pakai kredit card atau ngutang atau gimana, ya yang akhirnya kan akan jelek gitu kan akibatnya sebenarnya. Cuman buat saat itu kita kelihatan cool. Oke. Nah, jadi mungkin kalau misalnya
setiap dari kita punya insecurity yang berbeda-beda ya. Jadi belum tentu ini loh gitu. Yeah. Karena saya tahu ada orang-orang yang mungkin insecure karena background family-nya mereka yang mungkin dalam tanda kutip ya ekonomi menengah ke bawah lah gitu. Jadi kayak insecure juga. Atau mungkin karena hal-hal lain, mungkin kayak sekolahnya bukan di sekolah favorit misalnya. Jadi itu juga insecure bisa ya. Nah, kita harus hati-hati dan kita harus make sure ketika kita ada di dalam sebuah relationship itu harus utuh dulu gitu. Karena kalau enggak nanti dalam pertengkaran kalau kita nggak utuh, kalau kita insecure, sekali pasangan kita kayak sentuh ya insecurity itu di dalam diri kita, efek yang ditimbulkan tuh bisa lebay gitu. Kita bisa meledak dan kita bisa marah-marah yang nggak kekontrol gitu. Jadi itu harus hati-hati sekali. Nah kalau buat saya pribadi sih, saya belajar untuk bisa mulai secure dengan cara saya melihat bahwa ternyata yang menarik dari seorang wanita itu bukan hanya penampilan luar saja, tapi juga kepintarannya, misalnya kelembutannya, karakternya, dan itulah yang saya lihat dan saya develop. Oke, mungkin saya nggak bisa selangsing si Anu, saya nggak bisa seputih si ini ya, atau mungkin ya nggak bisa seperti dia gitulah. Tapi saya bilang sama diri saya, tapi saya punya otak yang sama-sama terbuat dari sel-sel yang sama istilah gitu. Jadi saya pengen mengembangkan sesuatu yang saya miliki, yang mungkin kalau wajah gitu ya kan susah digantinya kecuali pakai operasi plastik tentu yang saya nggak mau gitu ya. Jadi saya benar-benar equip diri saya sendiri ya, jadi lebih banyak tahu tentang topik, lebih banyak tahu tentang banyak hal, sehingga ketika ngobrol sama orang tuh jadi menarik gitu ya. Jadi inner beauty itu lebih baik daripada outer beauty. Bukan berarti kamu nggak harus jaga diri ya. Mungkin kalau di saya sih gitu. Ya benar banget. Nah jadi sama juga sih sebenarnya kan. Yang penting itu emang value itu datang dari inner kita ya, dari dalam diri kita ya. Of course dari Tuhan sebenarnya kan. Tuhan yang udah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Jadi emang value-nya tuh udah ada di dalam diri kita gitu kan. Jadi kalau kita mencari apresiasi dari orang lain atau ya itu nilai-nilai kita anggap dari luar, ya itu pasti nggak akan utuh gitu kitanya kan. Nah jadi kalau dari aku juga seiring lebih dewasa ya, jadi lebih nggak terlalu mentingin si barang-barang itu sih gitu. Jadi kayak emang kalau beli barang ya semampunya dan sesukanya gitu kan. Jadi nggak harus ngikutin tren gitu. Oh mereka semua lagi pada beli ini ya semua harus ikutan. Kalau nggak takutnya ketinggalan zaman atau kuper gitu kan. Nah jadi nggak ke sana gitu. Karena emang aku udah tahu aku harus mengutuhkan diriku sendiri dari dalam, from the inside out. Itu yang harus di-develop. Gitu. Ya. Oke, nah jadi kalau teman-teman punya insecurity yang lain dan pengen share, mungkin kamu bisa share di komen atau di Q&A-nya nanti kalau ada pertanyaan ya, atau nanti di Slido juga. Pokoknya lihat di deskripsi di video ini di bawah sehingga nanti kita bisa bahas nih bersama-sama. Tapi benar yang pasti pastikan dulu kita utuh ya. Jadi kalau misalnya udah lagi pacaran nih, ya ambil waktu untuk benar-benar memulihkan insecurity itu ya. Sehingga kamu nggak jadi budak-budak cinta, benar nggak sih? Benar banget. Yes, kayaknya segitu untuk hari ini. Sip, see you besok, jangan ketinggalan ya. Hari yang kedua kita akan bahas tentang nilai. See you. Bye.